One, two, three. Yes, pria sejati. Yes, yes, yes. Kembali bersama Koko Pria Sejati. Saat ini saya ditemani oleh bapak-bapak yang luar biasa. Kita mau sapa langsung saja ketiga narasumbernya. Wah, kali ini memang spesial ya, karena memang ceritanya sangat spesial dan menarik ini ya. Ada perjalanan dari kota ke kota luar biasa. Tadi ngobrol-ngobrol. Ya, kita langsung sapa saja. Selamat datang Pak Tony, Ya, Pak Chandra, Pak Iwan. Ya. Gimana kabarnya? Sehat luar biasa. Kita salam 1, 2, 3 dulu ya. Yes. Ya. 1, 2, 3. Yes. Pria Sejati? Yes, yes, Yes. Ya, ini dia. Dalam episode ini kita akan ngobrol bagaimana Pak Chandra berjuang bangkit dari kejatuhan-kejatuhan yang dialami. Bangkit dari mana, jatuhnya kenapa, nanti kita akan dengerin share dan kesaksian beliau. Wah. Nah, sebelum kita lebih dalam, kan ada pepatah bilang begini Pak Tony, Pak Chandra, Ya. Pak Iwan. Ya. Tidak kenal maka tidak sayang nih. Ya. Boleh mungkin kita saling berkenalan Ya, terlebih ya. dahulu ya, supaya pemirsa Ya. dan para pendengar Koko Pria Sejati makin kenal lagi. Ya. Selama ini mungkin hanya selentang-selenting. Surabaya mungkin udah kenal banget sama Pak Chandra ya. Tapi Ya. kan yang di bilangan kota lain belum nih. Nah, Ya. ini biar bisa kenalan. Mungkin dari Pak Tony dulu, nanti Pak Ya. Chandra baru Pak Iwan. Pak Tony silakan. Ya, nama saya Bro Tony. Bro Tony, sip. Status? Status sudah menikah. Oh, bukan available ya Pak ya? Bukan. Kirain. Ya. Berputra 2 dari istri yang ini. Berputra 2 dari yang itu Dari ada yang- cerita lagi itu ya Iya. nanti. Oke, oke. Laki sama perempuan, cucu 1. Cucu sudah satu Pak. Ya, umur baru 60 tahun. Wah, serius Pak? Serius. Ini 60 nih Pak ya? Baru 60. Berarti kalau waktu itu sekitar 30-nya kayak apa ini Pak? Ini 60 aja masih gini nih. Kayak umur 17. Oke, umur 17 sih. Kelakuannya juga. Ya. Jadi Aktivitasnya apa Pak? Saya jualan sepatu sekolah aja. Ya, yang lain sama punya pujasera gitu aja. Oke. Ya, tapi ya saat sekarang sekolahan masih tutup ya, banyak Pandemi. nggak ada kegiatan ya. Ya, kegiatannya bikin YouTube itu tadi. Bikin YouTube terus. Ya sama ya Bro Tony tadi itu. Oh iya. Ya. Oke. Ya, Pak Chandra. tak kenal maka tak sayang. Iya. Kenal pun belum tentu sayang. Apalagi nggak kenal. Apalagi nggak kenal. Saya domisili Krian, saya seorang pengusaha. Anak saya 2, istri saya 1. Catat, istri saya 1. Iya. Sampai 2 kali loh istri saya kata. Istri saya 1. Satu, iya. Iya, nanti ada ceritanya itu. Ya. Ya. Ya, Pak Iwan silakan Pak Iwan. Oke, nama saya Iwan. Saya 2006 pernah bekerja jadi pekerjaannya CMN 2006 sampai 2011. Jadi full timernya CMN. Nah, ini dibentuk saya, Tuhan bentuk saya luar biasa ya. Pekerja di situ, terus hari-hari ini saya dipercaya Tuhan tuh kerja mainan. Kerja mainan yang ngajari Pak Roni tadi. Wow. Jadi ini sudah jalan Ya, 10 tahun, Pak. Tuhan tuh luar biasa. Itu. Ya saya cuma didengar namanya karena staf sekretariat CMN Iya, Jawa betul. Timur atau Iya, Surabaya Pak. berarti ya? Iya, Timur. Jawa Timur kan? Surabaya. Surabaya ya. Jambengan. Nah, ini sekarang baru ketemu nih. Ya, Nah. istri 1, Istri 1? anak 3. Oh, anak 3. Waduh. Ya, Pak. Kayaknya yang paling senior Pak Tony nih ya. Oh Udah iya, cucu Pak. 1. Kalau saya kan istri 1, anak 1. Jadi yang istri itu. Pancing. Ya, kita ngobrol-ngobrol seru ya karena bawaannya kan Koko Pria Sejati. Jadi Ya. kita ngomong santai aja. Nah, Ya. Pak Chandra ini karena sebenarnya kan narasumbernya bertiga nih, ya. Ya. Nanti jadi saya akan banyak bertanya-tanya juga. Nah, Pak Chandra aktivitasnya tadi kan pengusaha. Ini usaha di bidang bergerak di bidang apa? Saya Pak? bergerak di bidang pekerjaan tanah. Pekerjaan tanah itu misalnya gimana? Jadi saya piara truk,
Saya biara alat berat. Oh. Saya seorang kontraktor khusus urukan tanah. Alat-alat berat ya Ya. Pak ya. Apa hanya itu saja atau ada bidang yang lain juga yang dilakukan? Sementara itu saya pribadi itu. Oke. Ya. Kalau Pak Iwan tadi mainan ya? Kerja mainan ya. Mainan maksudnya gimana nih Pak? Apa membuat mainannya, memproduksinya atau mendistribusi? Jadi saya ambil dari grosir, saya kemas, Oh, dikemas ulang. dijual eceran 1.000 2.000. Hari ini ya ada kios, saya buka toko Punya kecil kios? gitu, ada di Kediri. Di Kediri. Iya Pak. Ya, ya. Kalau Pak Tony Ya sementara Tadi? kegiatannya itu aja ya. itu aja ya. Oh, YouTube-nya masih terus Pak? masih aktif ya. Masih aktif Pak ya? Hanya di arah olahraga aja. Ya olahraga. Apa instruksi senam atau apa olahraganya ini Pak? Seni bela diri ya. Oh, Ya dulu apa dulu, Pak? Wusu atau campur-campur karena kan banyak teman Mm-mm. yang berlatih kungfu ya Mm-mm, saya mm-mm. sendiri kan dari Inkai. oh. Cuma karena ya saya tahu orang tua saya tahu cara hidup saya seperti itu jadi disuruh berhenti. Tapi saya di luar itu kan ya belajar sama teman-teman ya. Iya, iya, iya. Ya berlatih sendiri. Tapi kebetulan ini kena COVID-19 kan nggak ada kegiatan daripada Nganggur banyak Bengong. banyak waktu yang Terbuang. kosong. Jadi Saya buat- mengisi, buat saya konten mengisi ya, buat konten. supaya ya banyak dibagi lah ilmu-ilmu yang dulu ya. menarik juga Ya. ya. Jadi ternyata Iya. ada guru Nah, sekarang karate tetap di sini. Iya. Sekarang tetap latihan kan. Dulu juga kerjanya tukang tagih ya. Waduh Pak. Oh, Jadi jadi- naginya pakai kata satu. Ya, biasa kalau tagih dengan kekerasan mesti ya. Ya untuk itu kan kita pasti tetap harus berlatih. Takutnya kan orang-orang yang tersakiti dulu kan Masih. harus dendam ya. Kita harus tetap siaga lah. Iya. Oke oke oke. Ya. Selain melakukan kegiatan aktivitas biasa, ini kan pandemi sudah Iya. mulai. Memang pandemi tetap Iya. berjalan, cuman intensitasnya kan sudah tidak mencekam kayak Iya. Kayak bulan-bulan 4 sebelum- bulan lalu, 5 bulan lalu ya. Iya. Gitu. Nah, apa saja yang sekarang sudah mulai lagi dilakukan yang tadinya sudah tidak? Dari Pak Chandra. Kalau saya punya pekerjaan pandemi nggak pandemi ya sama saja ya. Kan kita nggak terlalu interaksi sama orang ya. Dan interaksi pun sama orang-orang yang anti pandemi. Mereka lebih takut nggak makan daripada nggak kerja pandemi ya. Lebih takut keluarganya nggak makan Iya, daripada cuma sekedar COVID aja. Toh kena COVID belum tentu mati. Hmm. Cuma kalau nggak makan pasti mati. Ya, Masuk. ya pasti. Kalau kelaparan mati sendiri. Nggak usah dibunuh mati. Ya dia supir-supirnya ternyata banyak Pak. Saya tahu garasinya Operator-operator tuh. ya. Ya. Ya Iya, banyak. iya, iya. Ada truknya Mereka ada masih- nih 30 dan truk gede-gede itu. Kalau Pak Tony, ya itu aja tadi. Ya, tapi ya saya Aktivitinya. bersyukur dengan adanya COVID ini. Kalau orang lain mengeluh, saya bersyukur, Pak. Sekarang banyak waktu kita bisa mendekatkan diri kepada Tuhan. Kan? Waktu itu kan ya hidup di dalam daging kita karena diberkati Tuhan. Kalau orang bisa jatuh di dalam dosa itu banyak 3 hal penyebabnya. Apa itu? Sehat, punya waktu, ada duit. Wah. Nah, kalau Anda bertahan mempunyai 3 itu, Anda luar biasa. Biasanya kalau sudah lengkap itu laki-laki, Tinggal ya tunggu biasa jatuh. Misalnya daging darahnya masih merah. masih merah. Iya Pak itu. Kecuali darahnya beda ya. Wah. Ya dengan adanya Kayaknya- COVID ini kan kita Kayaknya ada sesi baru nih Pak. Bukan 3 dosa ini. 3 jebakan hati-hati. Hati-hati Cin. Ada 3 jebakan Cin katanya, kata Pak Tony Cin. Iya iya. Nah, gimana sih ceritanya nih Pak Tony? Pasti ada cerita sendiri. Pak Chandra ada ceritanya. ya, Pak Iwan bisa kenal CMN. Pak Tony mungkin Pak. ya dari Kerja Mawar Sarun waktu itu ada program ikut Pria Sejati. No, Camp Ya, Pria memang Sejati. Camp Pria Sejati ikut. Angkatan keberapa tuh Pak? Masih ingat nggak Pak? Pertama.
pertama mungkin. Oh, angkatan pertama. 2000 antara 2003 2002. Wah, Di Jakarta. Bogor. Oh, Bapak Iya. di Bogor. Iya, di Bogor dari sini ke Jakarta dulu ke Berarti Apalo. yang sama, oh bukan yang Hamba Tuhan tapi yang Bogornya ya? Bukan ya? Sampai sudah lupa Pak karena 2003. pengaruh ya satu masa lalunya yang mempengaruhi daya ingat saya. Oke, iya. Nah, itu awal mulanya diajak atau memang lagi kondisinya gimana Pak? Ya, di gereja waktu itu diumumkan kan belum ada yang tertarik. Jadi Imam Persauran mengirim 2 pendeta ya waktu itu. Iya. Lalu istri saya ngomong kamu harus ikut. Sebab kamu kan banyak kelemahan di situ. Iya. Saya ikut. Oh. Saya ikut itu bukan karena keinginan saya. Saya menghargai istri saya aja. Iya. Saya ikut di sana, pulang ya tetap belum sejati ternyata. Baru bantu tri aja Pak ya? Iya, baru waktu tri. Lalu 2005 diadakan lagi di sini. Mawar Saron mengadakan di gereja sini ya. Iya. Di Prigen itu saya ikut lagi, ya itu ketemu dengan Pak Roni itu. Tapi ternyata orang ikut camp belum tentu dia langsung jadi pria sejati seperti yang diarahkan dari pria sejati itu. Pada saat kita sendiri tidak sadar bahwa kita harus berubah dan tujuan kita di dunia ini kan sekarang saya mulai jelas bahwa kita ini kan bukan penduduk sini. Jadi kalau kita tahu seperti itu, kita ini kan duta kerajaan Allah. Iya. Kalau tahu kita duta itu kan wakil kerajaan Allah di sini. Nah, kalau kita sudah kerasan di sini, kita merasa penduduk di sini, kita membela sini, jadi yang di sana tidak tersampaikan karena kita mengikuti sini, seakan-akan sana yang salah. Harusnya jalanin misinya Iya, kerajaan Allah ya. misi kerajaan Malah Allah. kita dutanya nih. Iya, dutanya. Saya dulu enggak merasa, jadi saya ikut penduduk bumi. Emang dulu kayak gimana sih Pak? Ya kalau hidup di dunia ini kan keinginan daging ada ya, semua komplit waktu itu saya. Nah, kalau komplit ya Jadi 5 dosa ini lengkap ya Pak ya? komplit, nggak ada yang lepas. Soalnya kan dunia ini menawarkan yang enak-enak. Jadi yang enak-enak ya saya ambil, karena ditawarkan ya saya ambil enak. So. Gurih. Iya. Pak Chandra gimana Pak Chandra? Gimana sih ceritanya bisa kenal CMN Indonesia sampai akhirnya juga ngalami perubahan-perubahan? Saya ikut camp pertama itu tahun 2005 di Sandila, kebetulan awal ya. Iya. Pak Edi sendiri yang membawakan sesi. Saya begitu diberkati ya, karena sebelum itu saya juga kenal kebenaran ya. Saya dulu seorang nabi saya. Saya pernah jadi seorang nabi, saya tahu kebenaran ini di penjara. Tapi saya menemukan kasih mula-mula pada saat pertama kali saya ikut camp di Sandila, camp biasa. Saya mengalami kasih mula-mula, bertahan kira-kira ya 2 tahun. 2 tahun ya Pak? Kasih mula-mula itu suatu perasaan jatuh cinta ya. Sehari nggak berdoa kayaknya, tapi begitu nggak dipelihara, nggak di-maintain ya, lama-lama cinta itu pudar. Sama seperti kita nikah ya, kalau kita nggak dipelihara, nggak ada refreshing, pembaruan gitu, lama-lama bosan. Dan ketika bosan, saya jatuh kembali. Hari-hari ini saya dipercaya teman-teman Surabaya sebagai seorang bendahara ya. Bukan karena saya menang Kudus atau menang pandai, enggak. Karena saya menang lama. Oke. Di samping itu ditambahin Eko Chandra ini punya hati, dia juga berani. Omongnya tegas, berani nabur lah. Kan ada yang ngomong tok. Ini dia. Iya. Pak Iwan gimana Ya. Pak Iwan? Bisa kenal Saya CMN? kenal pria sejati tahun 2005. 2005 ya? Waktu saya ikut, saya diajak Pak Roni, wah luar biasa. Saya dilihat kondisi saya waktu itu benar-benar sudah tidak berfungsi sebagai ayah, nggak bekerja, nggak ada apa-apa. Hubungan saya dengan istri
nggak baik. Sudah 3 kali mau pisah, ini. Begitu ikut Pria Sejati, wah itu luar biasa. Saya full berharap ke Tuhan. Saya berharap Tuhan, kemudian CMN butuh lowongan itu ya, saya langsung masuk jadi karyawannya. Wah itu dibentuk ya. Waktu saya ikut camp itu ya, sebelumnya saya ini udah sampah Pak. Ya saya pernah diberkati kerja, saya ikut cengkeh grupnya BPPJ itu tahun itu, diberkati luar biasa, begitu 98-2000 reformasi habis. Kehidupan jelek saya masih terbawa. Nah, waktu saya camp ini luar biasa, Tuhan tolong satu persatu. Hari-hari ini ya mulai merasakan perlu Tuhan. Nah, saya senang punya komunitas kayak Pak Chandra, Pak Ton ini, Hafruta kita waktu kena pandemi ini ya. Itu 2 tahun nih Coach Chandra salah satu penggeraknya. Jadi kita supaya berfungsi, bertumbuh di keluarga kita sumpah. Malah sampai hari ini Koramdio itu yang digerakkan Pak Untung, Pak Chandra ini sudah setahun jalan Pak. Sudah setahun jalan? Iya, tiap pagi. Tiap pagi? Tiap pagi. Jam 5 ya? Jam 4. Jam 4 pagi? Mulai, nah itu kita. Luar biasa, jadi kita Padahal merasa... lewat media ya? Iya. Ya, media. Komunitasnya ini sangat memberkati. Hari-hari ini kita saling diingatkan. Nah ini dari kegiatannya apa aja sih Pak kalau boleh tahu di Koramdio? Pak Chandra ini yang dilakukan apa sih? Yang dilakukan Koramdio, jam 4 kita bangun, puji-pujian. Oh, puji-pujian doa syafaat. Doa syafaat. Ya, kita mendoakan sesama kita. Karena satu hal ya, kita percaya ya, doa orang benar ya. Besar kuasanya. Jadi kita saling mendoakan supaya teman kita benar, kuasanya ada. Ya. Kalau dia berdoa untuk kita ada kuasanya karena dia sudah benar, kita doakan. Jadi istilahnya doa karambol. Doa karambol, ngefek ya Pak. Jadi saling mendoakan. Terus setelah itu sharing firman ya. Kita ngikut punyanya Abaloh juga. Jadi posnya Pak Untung. Setelah sharing firman dibagi breakout room. Jadi diskusi, bentuknya diskusi. Ya. Skor. Berapa banyak Pak bisa yang ikut berpartisipasi di Koramdio? Nah, Pak Tony kasih jelas. Akhir-akhir ini sudah agak mundur ya, di bawah 50 lah. Masih cukup banyak dong Pak. Banyak ya, yang lalu masih banyak. Mungkin karena aktivitas sekarang udah mulai agak banyak ya kayaknya, artinya yang kan dulu masih hanya terbatas ya di rumah. Ya. Mungkin karena aktivitas di Sudah luar rumah juga mulai sudah mulai Sudah dibuka mulai ya. dibuka, jadi udah. Tapi sebetulnya ini kan tidak mengganggu karena waktu jam 4 Jam 4 pagi juga pagi, belum ada kegiatan. belum ada kegiatan apa-apa. Iya. Iya betul juga ya. Bagus sekali di Koramdio ini karena tidak ada cara lain. Orang-orang seperti Pak Chandra sama saya ini selalu harus Koramdio sama Tuhan, bertemu muka dengan Tuhan terus. Soalnya tanpa itu kita ya kedagingan kita seperti ada 3 hal kan, keinginan mata, gangguan hidup itu semuanya kan tetap tidak bisa hilang kalau kita tidak berlatih. Jadi refleks yang lama itu akan kita bisa tekan kalau kita mau berlatih dengan hal yang baru, yang kita isi dengan hal yang baru. Supaya ada perubahan hidup, transformasi hidup itu dengan cara ya tidak ada cara lain. Coach Chandra kan juga bilang harus di sini. Oke. Nah, apa sih yang menjadi rencana tahun depan atau yang di waktu yang akan datang yang sudah disiapkan mungkin Pak Tony, Pak Chandra, Pak Iwan, baik itu secara pribadi maupun juga mungkin secara korporat di CMN area Surabaya. Kan kita harus berkembang ya. Nah, kita harus menjangkau teman-teman kita yang dulu seperti saya. Mungkin dulu teman-temannya Coach Chandra kan sudah beberapa sama Coach Chandra dijangkau. Saya ini termasuk ya salah satu dijangkau Pak Chandra ini. Diingetin ikut ini. Saya dulu hanya ikut kegiatan di gereja aja. Saya pikir waktu pandemi kegiatan gereja kan cuma sedikit. Nah, di sini kita banyak menerima. Laki-laki itu tidak seperti perempuan mungkin daya ingatnya ya. Karena kita perlu sesuatu yang diulang supaya kita ingat. Padahal
kemarin sudah diingetin mungkin 2 minggu lagi kalau karena pekerjaan kita bisa lupa. Bisa lupa. Makanya kalau di sini kan diulang supaya kita ingat. Repetisi terus ya Pak? Repetisi. Iya. Betul. Kalau Pak Chandra? Hidup di dunia ini seperti kita minum kopi. Ada pahit, ada manis itu. Bukan, cuma sementara Pak. Kalau kebanyakan minum kopi kembung. Jadi waktu yang sedikit ini saya berpikir satu hal ya, saya mau mempersiapkan ibu saya untuk kekekalan ya. Saya punya teman ya, dia lebih mencintai uang daripada saudara. Orang seperti itu pun, dia kan jual beli mobil. Kalau orang bawa mobil ke dia dapat komisi. Dia mau keluarkan uang, komisi. Ya. Saya punya tujuan untuk kekekalan. Saya harap saya dapat komisi. Komisi dari Tuhan Yesus. Saya bawa teman-teman saya yang dulu korban-korban saya kenalkan. Iya. Jadi saya berharap kalau yang jahat aja dapat komisi. Bapakku yang di surga pasti kasih aku komisi. Amin. Bawa jiwa kan. Iya. Ya, tujuannya ya itu aja Pak. Kalaupun saya nggak dapatkan di sini ya, anak-anak saya pasti menemani. Waduh, itu betul. Saya percaya ada komisi. Amin. Pak Iwan, apa Pak rencananya tahun depan? Rencana ke depan saya anak keluarga ya Pak. Keluarga ini jadi anak saya ada 3. Nah, itu dibawa semakin dia ini ada luka-luka. Beberapa hari ini kita nih renungan dari New Buildman Raisan tuh hari 11 sampai 15 ini kan masih online toh. Saya ikut renungan itu. Oh, anakku tipe gini-gini ini berarti luka. Nah, ini saya mau pemberesan. Saya bereskan supaya mereka nih ya alam bawah sadarnya juga sembuh. Bukan diajarkan itu mau saya praktekkan Pak. Itu di intern. Nah, untuk pribadi saya ya saya ikut terus kegerakan dari teman-teman ini Pak. Karena di kegerakan ini benar-benar teman ini ada kasih tanpa ekspektasi, nggak bersyarat. Ayo, gitu. Pak Chandra ini salah satu ya sukses lah Pak usahanya. Dia punya hati. Saya tahu dia ngajak teman-teman untuk benar ikut Tuhan itu loh. Nah ini tulus ya kita ikut lah. Bukan Itu tulus Pak. Pak Iwan. Oh, Saya butuh komisi. oh. Oke betul. Iya, bawa jiwa. Oke Pak. Bawa mobil aja dapat komisi. Oke, ya, obrolan kita semakin seru nih karena ada komisinya ini, komisi kerajaan Allah. Ya, kita akan break dulu karena untuk bersiap ke segmen 2. Kembali bersama Kongko Pria Sejati, ditemani bapak-bapak yang luar biasa bersama dengan saya. Obrolan kita akan lanjutin Pak. Apa yang membuat atau apa yang melatar belakangi Pak Tony, Pak Chandra, Pak Iwan mengambil keputusan yang penting dalam hidup ini, khususnya nih ketika mendengar kebenaran lewat Camp Pria Sejati yang diikuti. Tadi kan ikut sampai 2 kali, ya mungkin jadi fasilitator, dengar lagi, oh iya ya, saya evaluasi lagi, saya belajar lagi, saya masih gagal di sini, berkali-kali terus. Nah, apa sih yang melatar belakangi sehingga mau ambil keputusan untuk hidup di dalam perubahan? Terserah siapa mau duluan. Jadi sekarang kan kita belajar bertemu dengan orang-orang, teman-teman yang baik ini yang takut akan Tuhan ya sekarang. Kita sadar bahwa kita bertobat itu perlu karena hidup di dunia ini kan mati itu pasti. Jadi kehidupan di sini tidak ada yang kekal. Kalau tahu kehidupan itu mati itu pasti, kenapa kita tidak ngambil hidup yang kekal itu untuk berjaga-jaga? Jadi saya tahu pasti mati dan nanti ada kehidupan lain namanya kehidupan kekal. Tidak ada pilihan kalau kehidupan kekal itu cuma 2, surga dan neraka. Kita mau mempersiapkan kemana? Kita mau bersama Tuhan di surga atau bersama yang lain? Tidak bersama Tuhan di tempat lain. Kesadaran itu yang membuat saya, apalagi umur saya sudah, kalau umur sudah 3/4 ya. 3/4. Masa lalu sudah saya tinggalkan. Banyak hal berdosa yang saya kerjakan, semua tidak ada yang terlepas.
Jadi kalau saya tidak siap-siap untuk mempersiapkan yang depan, mumpung saya masih diberi kesempatan. Sebab kesempatan itu nggak bisa datang 2 kali. Hari ini kasih kesempatan, besok kesempatan, belum tentu ada kesempatan lagi. Tahu-tahu diambil di tengah jalan. Celaka saya. Apa yang saya lakukan selama ini tidak berguna. Ya. Tak bangun pagi, ikut koram dio, ke gereja melayani Tuhan. Lalu dulu kelihatannya baik sama istri. Itu kan semua topeng. Tapi karena sekarang saya sadar, ya saya tahu kebenaran ini. Jadi saya harus mempersiapkan untuk yang kekekalan itu dengan benar. Makanya saya bergaul dengan bapak-bapak ini, ya tujuannya itu mempersiapkan. Tidak ada cara lain. Dan satu hal yang paling penting itu pergaulan. Jadi kita tahu pergaulan kita yang tidak baik itu membuat kita nanti jatuh, teman-teman kita. Ya jangan bergaul. Kita putus, ya cuma si hello tidak apa-apa. Jangan, kan firman Tuhan juga katakan, jangan duduk dengan bercemooh ya. Ya di Mazmur dikatakan seperti itu. Ya saya sadar itu, saya nggak mau. Iya. Gitu Pak. Oke. Kalau Pak Chandra gimana Pak? Nah, ya, yang dikatakan Pak Tony, ya, pergaulan yang buruk mengakibatkan perbuatan kita yang baik jadi rusak. Begitu juga kalau ayat itu baik. Pergaulan yang baik mengakibatkan perbuatan kita yang buruk akan terkikis menjadi baik. Amin. Saya percaya hal itu. Jangankan saya ingin jadi orang baik. Orang di penjara pun, semua orang yang di penjara, mereka akan penjara. Mereka semua ingin loh jadi orang baik. Ya. Mereka sadar, mereka jahat, sehingga mereka mengalami susah di penjara. Pingin nggak jadi orang baik? Pingin. Dan saya menemukan untuk jadi orang baik, nggak ada cara lain. Harus bergaul dengan orang-orang yang baik. Sebetulnya kalau ngomong pengangguran ya saya lebih milih ngurusi bisnis Pak. Ngapain saya bergaul kayak seperti ini Pak? Ngapain buang-buang waktu? Nggak ada waktu. Itu tadi, saya ingin jadi orang baik. Gak ada cara lain. Bergaul dengan orang-orang yang baik. Ini belajar firman. Tanpa itu hanya mimpi. Sama seperti orang-orang di penjara. Mereka ingin, rindu loh jadi orang baik. Tapi mereka gak temukan caranya. Nggak tahu caranya ya. Pak Iwan? Pertanyaan gimana Pak? Hah? Apa sih yang melatar belakangi Pak Iwan mengambil keputusan untuk mau hidup di dalam perubahan? Oh, yang melatari belakangi, ya dulu pertama itu ya Pak, saya tuh terpaksa Pak, ikut terpaksa cari ke sana. Begitu saya ikut camp tuh nilai-nilainya, oh ya tak coba, saya bertobat dulu. Itu pemulihan terjadi Pak. Kalau Ko Chandra bilang tadi, komisinya itu diberikan Pak. Waktu saya bertobat, saya nggak kerja, setahun kemudian saya dapat kerja di CMN, jadi full timer. Di CMN 3 bulan, saya nggak bisa nyekolahkan anak saya yang SMP, dapat beasiswa. Saya melakukan itu nggak kenal itu. Terus beruntun Pak, sampai terus ada komisi lama berjalan, ya hari-hari ini tahu kebenaran dikit-dikit tuh. Oh saya ini dipersiapkan untuk hidup yang kekal, hari-hari ini terus jadi. Kalau dulu ya nggak tahu sama sekali ikut, tapi begitu ada bonus-bonusnya seneng, hari ini semakin tahu. Gitu Pak. Ada, karena tahu sekarang tentang tujuan hidupnya ya? Tahu ya, mulai ya. Nah kalau kayak gitu, pelajaran apa sih yang sudah didapat ya sejak dari ikut camp sampai dengan hari ini? Pelajaran apa sih yang sudah didapat dan menjadi tekad saya harus hidup di dalamnya. Jadi, selain tadi mungkin yang sudah di-share, mungkin ada hal yang lain lagi dan mungkin bisa lebih dalam lagi Pak. Saya yang dapat itu, kalau kita hidup di dalam daging, jelas perbuatan daging seperti apa, pencemaran, iri hati ya, seperti yang lalu yang saya kerjakan. Kalau kita hidup di dalam daging. Ya, kan kita sendiri jelas tahu ya, bahwa kita ini kan manusia roh, memang hidup di dalam daging dan mempunyai roh dan jiwa. Jiwa. Tidak ada cara lain kalau kita tidak hidup di dalam roh terus. Kita tidak bisa hidup benar. Jadi saya tahu, ya saya harus melibatkan Roh Kudus dalam setiap langkah hidup saya, supaya saya tahu Roh Kudus memimpin hidup saya,
dan saya bisa melakukan apa yang Roh Kudus mau. Kalau dulu apa yang saya mau, bukan yang Roh Kudus mau. Jadi Roh Kudus saya diamkan aja, saya bergerak atas keinginan saya. Ya ini yang paling penting, kadang-kadang orang tidak menyadari bahwa kita ini manusia roh dan kita warga negara surga, bukan warga negara sini. Jadi saya bilang duta itu. Kalau kita kebalik cara berpikirnya, jadi sudah merasa kerasan di sini, ya banyak orang yang lupa karena di sini itu banyak menawarkan yang enak-enak, mengumpulkan harta, barang mewah-mewah. Ya sekilas saja itu yang ada di dunia ini kita pakai hanya ada di sini, tidak bisa kita bawa pulang. Dan saya sadar benar itu, makanya sudah umur segini kalau tidak mempersiapkan kesempatan ini waktu masih saya sehat. Banyak orang menyerahkan diri mau melayani Tuhan. Kalau sudah sakit, kalau saya disembuhkan mau melayani Tuhan, percuma. Sepertinya Tuhan itu dikasih bunga yang layu, kamu sudah tidak pakai, baru kamu mau datang kepada Tuhan, mumpung masih sehat. Ya, kesempatan masih ada, kita bisa berguna, kita mau melangkah masih bisa, diperintah kemana sama pemimpin, siap. Ya saya sehat, bisa. Nah, kalau sudah sakit diperintah, ya cuma saya berdoa ya juga berguna, tapi ya kamu nggak maksimal Tuhan, ya nggak maksimal. Kamu memberikan Tuhan sisa-sisa, kamu udah sakit ngomong Tuhan kalau saya disembuhkan, diranjang bilang saya baru mau melayani Tuhan, saya mau sungguh-sungguh. Telat bos. Iya Pak Chandra, kalau Pak Chandra gimana? Kalau saya punya keinginan muda happy, tua kaya raya, Waduh. matinya masuk surga. Waduh, ini kayak teman saya nih Pak. Ya. Itu penting gitu. Kalau bisa itu seperti itu. Keinginan saya seperti itu, Pak. Apakah bisa? Gimana Pak? Bisa? Bisa. Gimana caranya Pak? Jangan cari duit, Pak, yang dalam Tuhan. Kalau punya duit kan bisa. Apakah punya duit salah, dosa? Enggak. Nggak ada yang salah. Enggak ada yang salah. Supaya masuk surga gimana? Ya kesurupan dengan Kristus ya. Itu yang harus dapat. Apakah nggak bisa orang kaya Foya-foya? bisa suka dengan Kristus? Apakah nggak bisa? Bisa dong Pak. Bisa. Bisa. Orang melarat aja bisa kok, apalagi kita orang kaya. Iya. Itu kan janji kan buat semua orang. Ya. Saya cita-cita saya seperti itu. Jadi, Itu ya Pak. muda foya-foya, tua kaya raya, matinya masuk surga. Siapa yang nggak kepingin? Semua Anda nggak kepingin? Oh ya pengen dong Pak. Masuk akal itu. Iya. Mari kita cari cara. Iya. Pak Iwan gimana Pak Iwan? Kalau Pak Iwan? Pelajaran yang nyantol gitu Iya, tadi ya. pelajaran yang terpenting dari Prias Jati. serangkaian proses yang Tuhan sudah kerjakan, khususnya setelah dari mengikuti camp. Camp. Pelajaran yang saya dapat tuh mengaku dosa. Di Yakobus 5 ayat 16 itu. Hendaklah kamu saling mengaku dosa Supaya kamu sembuh. supaya sembuh dan saling mendoakan. Ada kuasa di situ ya. Itu yang sering saya praktekkan. Saya berani ngaku sama istri, anak, sama enggak malu. Nah, Dulunya yang pernah malu. malu-maluin malahan. Dulu aku tak malu-maluin. Saya banyak ngaku bener. Di sini. Di sini. Hari-hari ini Tuhan terus dikikis ya. Proses terus Pak, enggak ada. Untuk percabulan dulu jatuh di situ. Hari ini sudah beri kemenangan. Hari ini yang belum menang tuh keuangan, proses keuangan. Saya masih harus terus belajar. Belum setia dengan salah satunya harta orang lain. Ya. Tapi ini harus terus dipelajari. Supaya, saya bersyukur ada komunitas Pak Chandra, Pak Tony itu ada Pak Julius, Pak Roni ini Pak Untung ya, itu komunitas yang benar agape, saling mengasihi, nggak pamrih. Itu bapak-bapak ini pengusaha gede-gede Pak. Kayak saya ini kan dulu karyawan CMN, sampah, tapi mereka ngerangkul ayo bertumbuh dan tidak menghakimi Pak, mereka ini menuntun. Nah, bapak-bapak ini terbuka di grup kita, aku jatuh dosa gini, mereka nggak sungkan dan kita di grup ini hanya di grup, nggak Nggak kemana-mana ya. nggak ember.
Bukan nggak ember. Tertutup di Karena tempat kita terbuka. Sama-sama Pak. Oh sama. Bukan orang-orang yang belum sakti. Saya dulu berpikir bahwa ketika kita ikut camp kita jadi sakti. Ternyata cuma impian Pak. Ya. Sebetulnya kita ikut camp itu saya jadi peserta itu 8 kali sampai 9 kali mungkin. Peserta saja. Belum fasilitator, belum panitia. Melotot Kalau di banget. total banyak lebih. Banyak sekali. Iya, iya. Cuma saya nemukan manfaat dari camp ini bukan pada sesinya ya. Ya. Jadi dalam prakteknya. Bukan dalam prakteknya. Jadi Adalah buang-buang uang ya kalau kita ikut camp. Terus after campnya tidak ada follow up-nya. Itu sekedar euforia aja. Sekedar kalau biskop itu ekstranya gitu loh. Iya. Kalau nggak ada tindak lanjutnya itu buang-buang uang Pak. Yes. Betul. Itu yang paling penting. Jadi saya kenapa saya bertahan di Jerman ya, saya butuh Ya, komunitas. kita butuh Pak, betul kali ini. Bukan komunitas yang seperti apa ya, komunitas yang saling, Paling ya. yang saling, Yang saling, ya. tidak menghakimi. Kalau saya pribadi sih dihakimi nggak masalah Pak. Emangnya gua pikirin uang saya sendiri. Dan kebetulan teman-teman saya nggak menghakimi karena mereka nggak beda jauh dengan saya. Jatuh bangun, nggak ada yang sakti. Iya. Nah, ini Pak Chandra gimana sih Pak Chandra ceritanya bisa bangkit lagi Ya. dari kejatuhan, ya khususnya di masalah narkoba atau kejatuhan-kejatuhan yang lain. Apa sih yang mendorong? Apa memang seperti orang pernah cerita, aduh gue capek banget loh, udah Ya. ini lagi lah udah deh. Ya. Nah, apa sih Pak yang mendorong Pak Chandra sehingga bisa bangkit? Selain tadi ada komunitas. Ya. Ya, ini kan teman-teman ini hadir juga supaya teman-teman juga bisa tahu bahwa yang bisa salah satu dari hal yang Pak Chandra hari Ya. ini ada karena komunitas yang mendukung dia. Ya. Nah, apa Pak? Yang salah satu faktor ya Hmm. yang membuat saya bertahan Ya. sampai ada hari ini. Ya. Saya lihat anak, Pak. Saya sayang sama anak. Saya nakal, cuma sekalipun saya nakal, saya amat sangat sayang sama anak saya. Jadi faktor yang mendorong saya untuk bertahan, Ya. berjuang. Hmm. Saya ingin di akhir hidup saya, anak saya berkata, saya bangga punya orang tua seperti itu. Amin. Gitu ya, Pak. Itu yang mendorong saya, Pak. Oke. Kalau Pak Tony? Ya, kesadaran saya sendiri itu pertama itu Pak. Saya tahu bahwa saya di sini itu sementara. Kalau tahu saya sementara, ya saya harus berubah. Bahkan anak-anak saya ajarkan bahwa kamu di dunia ini sifatnya sementara. Jadi kamu jangan menumpuk sesuatu yang di sini bukan tidak boleh. Ya jangan terlalu fokus ke sana. Jadi kalau bisa itu dibagi. Waktunya untuk Tuhan mesti ada supaya kamu diberi kekayaan itu bisa dipergunakan dengan baik. Seperti Pak Chandra mencari uang yang banyak nggak apa-apa, dipergunakan yang benar kan. Iya. Ya kalau dipakai uang banyak seperti dulu kita ini kan justru waktu diberkati kita jatuh. Berkat itu tidak membuat orang bisa hidup benar kalau kita sendiri belum benar. Kalau kita sudah benar seperti Pak Chandra ini diberkati, ya dia ada tracknya Tuhan tahu apa fungsi duit itu. Dia bosnya duit, jadi bukan duit tinggal bosi dia, kuali kan kadang-kadang orangnya. Jadi kita yang ikut apa katanya uang, ini nggak merentah uang itu. Hai uang kamu harus begini ya, dia menjalankan. Karena apa? Ya dia sudah tahu kebenaran itu. Intinya kebenaran itu yang membawa kita jadi benar, bukan masalah uangnya banyak dulu. Orangnya benar, uangnya banyak, itu lebih bagus, komplit. Gitu Pak. Kalau Pak Iwan gimana Pak? Kalau saya beberapa hari ini perenungan bareng-bareng ini apa tujuan hidup. Nah, ini baru dipraktekkan dan nanti saya sudah saya mau tularkan ke anak-anak Pak, keluarga saya. Jadi saya percaya anak-anak nanti tahu tujuannya itu, tujuannya itu karena untuk memuliakan Tuhan, untuk tujuan sesuai Tuhan, hidupnya juga pasti diberkati. Nah ini baru praktek mau kita praktekkan goalnya di tingkat ya Pak. Pak Chandra, ini saya sempat mendengar cerita beberapa kali berlayar
beberapa Ya. kali berlayar. Saya pakai kata berlayar aja ya. Mungkin teman-teman yang lain pada bingung tuh kata berlayar itu apa ya. Nanti tanya aja sama alumni-alumni yang lain. Ya. Apa sih artinya berlayar? Pakai kapal cepat lah. Pakai kapal ekspres. Saya ini begitu mengagumi Paulus, Pak. Oh gitu ya. Paulus. Karena itu saya ini niru Paulus, Pak. Saya suka berlayar. Suka berlayar. Dalam hidup saya beberapa kali saya berlayar. Di kasus yang sama itu, Pak. Ya. Satu kasus itu, Pak. Nah, terus gimana sih tantangannya Pak Chandra? Kan nggak mudah juga ya untuk bisa keluar, Ya. bener-bener bisa apa ya melepaskan diri dari kebiasaan-kebiasaan lama. Nah, selain apa, memang karena peran dari teman-teman di komunitas sendiri, penerimaan dan Ya. segala hal yang dilakukan bersama-sama dengan komunitas Pak Chandra dan teman-teman. Saya pegang narkoba itu berpuluh-puluh tahun, Pak. Malu-malu. Anak saya apalagi terluka ya, lihat bapaknya di penjara ya. Terluka. Malu-malu. Keluarga saya semua nggak ada yang nggak malu. Iya. Bapak saya melihat saya di penjara malu, Pak. Saking malunya sampai bapak saya stroke. Saya sendiri malu. Tapi rasa malu itu kadang-kadang kalah dengan rasa enaknya. Kalah nggak salah ya. Oh. Pernah nggak Pak merasakan rasa nikmat sampai meneteskan air mata? Gimana tuh, Pak? Ya bayangkan sendiri, saking nikmatnya sampai air mata meneteskan bisa air. keluar. Enak gila. Kalau ngomong saya bisa lepas ya, jujur ya, saya berjuang. Sampai hari ini pun saya berjuang. Karena itu saya bertahan di komunitas seperti ini. Berapa lama Pak kira-kira dari waktu sejak memutuskan untuk tidak lagi kembali, nggak hidup lagi di hidup yang Kalau lama? memutuskan dari dulu ingin lepas ya, Iya. sejak hakim memutuskan saya di penjara ya, saya sepingin Pak lepas Pak. Oh, berarti itu terjawab sekarang berlayar di penjara ya. Sejak hakim memutuskan, Yes. saya pingin Pak lepas Pak. Tapi enaknya itu Pak ya. Gila. Oke. Apa? Nah di komunitas sendiri apa sih, gimana perasaan Pak Chandra ketika ketemu dengan teman-teman komunitas yang ada sekarang ini? Bagi saya kebutuhan. Kita ini makhluk sosial. Kalau saya dari kecil saya nakal Pak. Jadi komunitas saya ini orang-orang nakal, didukung dengan pekerjaan saya. Pekerjaan saya ini berhubungan dengan preman-preman, dengan supir-supir yang tidak pendidikan, dengan polisi-polisi, dengan LSM. Jadi orang-orang keras yang saya hadapi. Jadi kalau saya nggak mau kumpul yang baik, saya pasti kumpul orang ini. Kan cuma dua golongan aja. Nggak mau kumpul yang baik, ya kumpul yang jelek aja. Iya. Saya mau anak-anak saya bangga terhadap saya. Amin. Karena saya berusaha mengumpulkan teman-teman. Ya. Kita bikin hafruta, komsel tempat saya. Iya. Luar biasa. Biasa. Iya. Teman-teman, obrolan kita sungguh menarik ya. Cerita-cerita dari Pak Iwan, Pak Chandra, Pak Tony. Nah, kita akan cerita lagi, tapi kita mau break dulu. Masih di Kongko Pria Sejati bersama dengan Pak Chandra, Pak Tony, dan Pak Iwan. Kita mau ngobrol lebih lagi. Pak Chandra, tadi sempat ngobrol-ngobrol bagaimana punya komunitas yang lama. Ya. Nah, ternyata teman-teman di komunitas yang lama ini dari sekian banyak orang perjalanannya juga ternyata nggak semulus yang dikira ya Pak. Gimana sih ceritanya? Waktu pengalamannya gimana? Jadi waktu remaja, waktu SMA, waktu
waktu menjelang dewasa ya, saya punya kelompok itu kira-kira 20 orang. Satu pun tidak ada yang lolos, keluarganya bercerai semua. Kalaupun nggak bercerai, matinya muda. Cuma saya sendiri yang tidak bercerai sampai hari ini. Istri saya tetap istri yang ini. Tapi hampir juga. Tapi hampir. Istri saya sudah ke pengadilan, bawa anak saya pulang ke Cirebon. Sudah ngurus ke pengadilan untuk bercerai. Tapi ya saya bersyukur ya hari ini saya tetap punya istri. Ya. Luar biasa. Nah, itu ya karena tadi ya keputusan dan perubahan yang Pak Chandra lakukan. Nah, di komunitas sendiri sebenarnya hal apa sih yang sangat-sangat menjaga sekali sehingga teman-teman di komunitas itu ngerasa ya ini memang tempat kita nih, ini komunitas kita, di mana kita bisa bertumbuh dalam perubahan yang semakin serupa Kristus. Nah itu hal-hal yang konkretnya apa sih Pak yang dilakukan di tadi memang mungkin bilang nggak menghakimi, tapi bentuknya yang kayak apa sih sebenarnya? Penerimaan yang seperti apa sih yang ada di komunitas itu? Pagi jelas kita kan koram dio ya, Iya. bersama-sama memuji, menyembah Tuhan, itu yang kita butuhkan. Kalau kita butuh makan itu, setelah itu kan kita berdoa untuk orang lain, bukan untuk kepentingan kita, bahkan untuk negara Indonesia ini NKRI harga mati. Kita tetap harus berdoa untuk itu. Setelah itu pada saat kita ada masalah, ada jatuh di dalam dosa, sebelum jatuh kita kadang-kadang telepon sama Kocan, aku ada masalah seperti ini. Kadang-kadang Kadang-kadang. sebelum jatuh. Sebelum jatuh malah. Sebelum jatuh harus telepon. Tapi sering-sering sudah jatuh. Iya. Ya bener dong Iya. ya. Apa adanya ya. Iya. Jadi Iya. tetap pengakuan itu di Yakobus kan dikatakan, Waduh. tanpa mengaku kita tidak diampuni. Kalau Tidak sembuh. Belum tidak sembuh. Iya. Kalau sama Terus Tuhan, saling doain ya. iya doain, kuatkan. Jadi sebenarnya sederhana yang dilakukan di komunitas ini ya. Ya, Nggak ada saling. sesuatu yang bagaimana, tapi sebenarnya yang Alkitab ajarkan Ya. 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 Dan sebenarnya kita di Pria Sejati juga diajarkan tentang Ya. hal ini kan. Ya, Dulu setiap kali camp kan diingetin kan Ya. untuk ada di dalam komunitas yang mendukung Ya. perubahan, Mengaku dosa, saling supaya mengaku dosa saling mengaku. supaya sembuh dan saling mendoakan. Tapi saya seringkali melihat salah tangkap ya. Iya. Orang-orang mengaku dosa Iya. kepada istri. Ayatnya kan nggak ada. Mengaku dosa supaya sembuh. Bukan berarti ditulis kepada istri, itu namanya mengundang aniaya. Tapi Ya. mengaku dosa ada kuasanya. Ada. Betul. Cukup ke teman aja, nggak perlu ke istri. Betul. Bahkan menurut teman saya ada perintah yang ke-11. Apa itu Pak? Dalam 10 perintah Allah, ada perintah yang ke-11. Oh, ada bonus Pak. Tidak tertulis di situ. Apa itu? Jangan mengaku. Jangan ngaku. Pak Boy nambahi ya dari teman-temanan ini di ya di Afruta apa di komunitas Iya. di grup kita ini yang bagus nih sering disadarkan tuh kita nih piye ditawari mbak teman-teman mungkin Pak untuk Pak nih piye kita perlu sadar ya kita sadar perlu Tuhan ya iya perlu dari sering ya. Itu udah disampaikan oleh teman kita sadar perlu Tuhan ya terus ya komunitas saling ingatkan Pak ya itu saya ada teman Pak Julius tuh nek ketemu ingatnya aku gue nek nggak ketemu Tuhan ya apa wan lo bener Pak itu ingatnya gitu aja berarti kita harus bener-bener sadar ya perlu Tuhan oh ya wes tiap minggu kita ketemu hari ini di tiap hari Zoom gitu baguslah saling bangun tapi bukannya kita ini sudah ndak ya jatuh bangun tapi kita terus untuk berbuat ya. Oke. Pak Chandra, tantangan terbesar yang Pak Chandra hadapi setelah memutuskan untuk hidup di dalam kebenaran itu apa sih Pak? Tantangan terbesar itu rasa nikmat tadi. Rasa nikmat itu ya? Sampai bisa melelehkan air mata itu. Karena saya pernah merasakan nikmatnya seperti itu. Kangen. Kita rasa kangen. Ketagihan nggak kangen. Ketika saya ini punya problem emosi Pak ya, masa kecil saya, masa remaja saya banyak mengalami kepahitan ya, Iya. kemarahan.
ternyata itu berdampak ya dalam kehidupan saya sehari-hari. Saya punya program emosi Pak. Jadi ketika saya marah, Iya. terpancing lagi, hilang Pak. Firman-firman yang pernah saya baca, saya renungkan hilang. Itu yang memicu saya bisa jatuh ke belakang. Nah, apa yang Pak Chandra coba lakukan untuk mengatasi itu? Mungkin apa? Juga ngaku dosa ke teman-teman Iya. ketika hal itu Iya. terpancing. Ya, saya ngaku dosa. Kadang-kadang sebelum saya jatuh dosa, saya telepon Pak Untung, telepon Pak Tony, telepon teman-teman. Oh. Cuma seringkali setelah saya lakukan dosa. Iya, iya, iya. Tapi ya itu langkah yang sudah baik sekali ya. Ya. Punya keberanian. Keberanian. Iya dong, iya kan? Kadang-kadang kan Kalau kita nih laki-laki kan ngaku merasa, saya berani Pak. hah? Cuma ngaku aja. Iya, saya nggak ngaku dalam polisi saya berani kok. Apalagi kalau cuma ngaku sama temen aja. Cuma rasa malunya itu. Rasa malunya ya, itu dia. Saya ini dijamin berapa puluhan tahun. Kok kadang-kadang kalau jatuh malu. Ya, ya. Akuntabilitas ya, rasa bertanggung jawab. Ya. Saya pikir juga rasa malu itu benar, ya kan? Ada orang kan ngaku tapi udah gak ada rasa malu juga, ya toh? Ya. Ya kan? Tetap di sana dia. Benar, akhirnya juga ya itu tadi nggak ada kebenaran di dalam Ya. dalam kebenaran yang memerdekakan dia artinya. Karena kan sebenarnya juga ketika kebenaran itu ada dalam hidup dia, apa ya? Otomatis blessingnya Tuhan juga bekerja. Ya. Perhatiin deh, ya kan? Betul. Biasanya kan ketika jadi kita tuh sebenarnya bukan melakukan karena sesuatu maka dapat berkat, tapi karena kita melakukan hukumnya Tuhan, yaitu tadi Ya. hidup di dalam kebenaran dan menghidupi kebenaran Ya. kan. Kayak kita ngaku dosa bukan karena bukan legalitas gitu loh. Iya. Waduh, aku nih kan pengurus di CMN nih, atau kayak tadi udah puluhan tahun. Tapi kan juga memang karena tahu, ya ini tahu saya ini nggak bener ini. Ya. Ada hal itunya. Ya. Ya, ya, betul. Nah, Pak Tony, Ya, karena saya sadar saya ini kan anak Allah. Contohnya seperti ikan, dia hidup di air. Kalaupun dia bisa hidup di darat, dia tidak Berapa akan lama? lama-lama. Iya. Dia pasti kembali ke komunitasnya, yaitu hidup di air. Saya juga gitu. Bisa saya jatuh di dalam dosa, tapi saya sadar. Saya nggak bisa lama-lama di sana. Pasti saya kembali. Apalagi punya teman-teman yang saling mendukung ini, diingetin. Jadi Tapi kita tetap kuat. godaan pasti Ya. selalu ada ya Pak. Ada. Apalagi kan masih tetap melakukan Iya. aktivitas ya. Iya. Ya, kalau mengenai godaan jangan kita Pak. Pak Edi sendiri pasti tergoda. Ya. Mau kosong kalau enggak. Iya, iya, iya. Kecuali kalau Pak Edi jalannya sudah enggak. Udah gak jengkang. Iya. sekarang 5 cm gitu aja. Wah, udah enggak bisa digoda. Pak Oi, Selama kita iya. masih injak tanah, godaan pasti datang. Iya, iya, iya. Anda enggak pernah tergoda. Iya tergoda Pak. Tergoda. Aduh, berat itu Pak. Beratnya gimana, Pak? Hah? Kok bisa berat ya, Pak? Hah? Kan pernah ngerasain enak. Tapi belum pernah saya menitipkan Oh air iya mata. itu kayaknya level master itu. Iya. Pak Oi, nek dalam komunitas itu ada satu sing saya rahang harus cocok Pak Oi. Kita di kelompok-kelompok gitu nek nggak cocok ya nggak iso terus. Nek cocok tuh sehati omong enak Pak Oi. Nyambung ya. Nyambung. Frekuensinya dapat ya. Oh kita nih aturannya dengan firman cocok terus peduli ya. Ya. Gatuk itu rada awet. Ya kok Jan? Ya. Kita ini hampir rata-rata yang kita kumpul ya sejenis, Pak. Sejenis dan sealiran. Nggak ada yang dari orang baik-baik, nggak ada. Alirannya butong pai. Jadi jatuh dosanya beda-beda tipis gitu lah. Jadi satu universitas, cuma lain jurusan. Oh, satu universitas tapi lain jurusan. Iya, iya, iya. Satu alma mater ya Pak ya. Iya, iya. Nah, ini sebelum nanti kita akan akhiri di Iya. Ya. segmen kita, pesan apa yang mau disampaikan ke teman-teman alumni Pria Sejati dan juga mungkin bukan hanya pria yang menyaksikan atau juga mendengarkan podcast kita, nggak ada ibu-ibu juga, mungkin juga ada orang-orang muda. Nah, pesan apa sih yang mau disampaikan? Silakan Pak Tony, Ya. Pak Chandra, Pak Iwan. Ya, pesan saya kalau kita tahu bahwa kematian itu setiap orang pasti ngalami, pasti mati.
kehidupan yang tidak kekal di dunia ini pasti kita alami semua. Kenapa kita tidak mempersiapkan kehidupan yang kekal nanti akan datang? Dengan mulai hari ini kita sadar dan hidup sesuai ajaran dan kebenaran itu. Iya. Itu aja pesan saya. Ini kata pendeta Pak. Iya, benar. Pengajarannya kuat ini kan. Kalau saya mau berpesan ya, jangan belajar sepeda. Jangan apa? Belajar sepeda. Kenapa, Karena Pak? ilmu sepeda itu tidak akan pernah bisa hilang. Seimbang. Ilmu naik sepeda itu tidak akan pernah bisa hilang. Karena itu jangan belajar nakal. Karena nakal itu nggak pernah bisa hilang. Cuma bisa ditutupi. Pesan saya seperti itu. Dengerin jazz. Ya, jangan belajar sepeda. Pak Iwan silakan Pak. Ya, statementnya pria sejati ya. Jadi untuk alumni ini kita pemenang bukan mereka yang tidak pernah gagal, tetapi tidak pernah berhenti mencoba terus untuk jadi pemenang. Ya, jatuh bangun karena tetap dipelihara. Beberapa hari ini saya share dengan teman-teman ini karena Tuhan setia. Beno aku melayu adoh, kowe tetap digoleki Tuhan, Pak Iwan. Ya kan? Jadi kita tetap baik. Pemenang bukanlah mereka yang tidak pernah gagal. Terus sampai menang. Terima kasih Pak Iwan. Waduh. Obrolan yang seru sekali ya, teman-teman, bersama dengan Pak Chandra, Pak Iwan dan Pak Tony. Pengalaman-pengalaman hidup mereka, saya percaya ini akan menginspirasi kita bahwa Tuhan merencanakan rencana yang baik dan rancangan yang luar biasa buat kita. Tinggal tergantung kita bagaimana kita mau meresponi atau dengan tidak. Tuhan sudah kasih jalan, ada teman-teman di dalam komunitas di sekitarmu. Kalau engkau juga alumni yang sudah lama sudah tidak kontak lagi dengan teman, segera sekarang ini juga ketika mau mendengar acara podcast ini, hubungi teman-temanmu ya. Mereka pasti juga sedang mencari, bahkan sudah menunggu untuk kita bisa kontak-kontakan lagi. Nah, terima kasih Pak Tony, Pak Chandra, Pak Iwan. Ya, Dari Kongko Pria Sejati ada kenang-kenangan. Oh ya. Nah, ini yuk kita berdiri. Oh ya. Yang hitam siapa ini? Terima kasih. Pak, kita buka ya Pak. Kasih. Dibuka. Oh ya. Nah, biar nanti dia balikan. Kalau aku baru pakai ini. Nggak usah. Semoga ini bisa jadi berkat. Tapi kan nanti pada nanya, Kongko Pria Sejati apa lagi itu? Nantikan terus episode Kongko Pria Sejati dan nantikan cerita-cerita yang menarik dari semua teman-teman kita. Tuhan Yesus memberkati. 1, 2, 3. Yes. Pria Sejati. Yes, yes, yes. One, two, three. Yes, pria sejati. Yes, yes, yes.